Silakan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Boleh lambaikan tangan jika Bapak Ibu mendengarkan suara saya. Boleh kasih jempol kiri kanannya, luar biasa. Pagi hari ini kita akan beribadah, memuji Tuhan, bergembira di hadirat-Nya. Karena setiap orang yang dikasihinya pasti akan mengalami sukacita. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 33. Ayat yang ke-20 sampai 22. Firman Tuhan berkata begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, terima kasih Sheila. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Seberapa banyak dari kita yang berharap Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Ya, mari kita siapkan hati, kita percaya Dia sedang bekerja pagi hari ini. Dia tahu setiap pergumulan, setiap keadaan kita. Tapi percayalah hari ini kita akan beroleh yang namanya sukacita dan kegembiraan karena Tuhan hadir untuk kita, orang-orang yang dikasihi. Mari kita pejamkan mata kita, sejenak kita mengucap syukur untuk semua kebaikan. Ya, mari kita coba menghitung hari-hari betapa banyak kebaikan yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan keberanian oleh karena darah anak domba untuk masuk ke ruang Maha Kudus, untuk menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati Engkau pagi hari. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Biar damai sejahtera itu jadi milik kami Tuhan. Biar kasih sayang itu penuhi hati kami, penuhi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau berkata, Tuhan aku bersyukur Tuhan, Tuhan berterima kasih karena ku dapati hidup kami, oh dengan nafas hidup yang Kau berikan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Yes, Lord. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku. Yes, Lord. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bawa. Bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Sebab Dia baik, Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Buat semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan. Mari sembah Dia. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau dahsyat bagiku, ya. Kau hebat bagiku, Tuhan. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu. Terima kasih buat keadaanku, Tuhan. Buat kasih sayang-Mu, Tuhan. Ku diterima hari ini di hadirat-Mu oleh karena darah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Dia. Mari naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya, sembah Dia. Dia hadir di sini. Dia menjamah kami dan sembuhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau mengadakan kami, Tuhan, dan keberadaan kami pagi hari. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih kalau aku boleh bersuka cita pagi hari ini. Mendapat kekuatan baru karena anugerah dan kebaikan. Oh, haleluya. Haleluya. Dengan apa dapat kubalas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
Oh, oh, ku bawa korban syukurku bertempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari kita beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau baik atas hidup kami, Tuhan. Seberapa banyak dari kita mengalami kebaikan Tuhan, boleh kasih jempol buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, biar gitarnya salah-salah tapi Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Semangat, semangat, semangat. Tuhan itu baik. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Oh, luar biasa Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari kita bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan lagi. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat atas hidup kita. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan tubuh, jiwa, dan roh kami, dengan keadaan kami, dengan pergumulan kami, dengan apa yang ada pada kami. Kau paling tahu isi hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa
saat ku datang ke dunia. Oh ya, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kami mau terima kebenaran-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Ya. Saya serahkan pada Pak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera dalam hati kita. Ya, pasti kesukaan surga ada di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yaitu tentang self control ya. Self control artinya pengendalian diri. Suara saya jelas ya? Oke. Puji Tuhan. Self control. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan ini. Kita sama-sama bukan hanya Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau adik-adik, kakak semua yang ada ya. Yang pasti saya juga sebagai yang membawa firman Tuhan, kita semua belajar sama-sama untuk mengendalikan diri. Amin. Puji Tuhan. Ya, satu hal yang terbaik untuk memiliki pengendalian diri adalah ya pola pikir. Ya, pola pikirnya apa? Membuat kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, pengendalian diri itu kita harus taruh di dalam pikiran kita bahwa kita itu harus bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Nah, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita? Bukan hanya bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tetapi bertanggung jawab juga kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian selanjutnya prakteknya apa? Ya, kita lihat pengendalian diri itu misalnya menjadi kesal dan marah adalah normal dan tidak pernah dapat sepenuhnya dihindari. Ya, kadang-kadang kita kalau kesel, marah gitu ya, itu normal. Kadang-kadang tidak dapat sepenuhnya kita hindari. Nah, tetapi ketika kita mempelajari seni pengendalian diri, itu menghilangkan kekuatan orang lain dan pengaruh situasi atau keadaan atas hidup kita. Ya, sekali lagi, kalau kita suatu saat kita kesel gitu ya, marah, normal. Tetapi kalau firman Tuhan bilang yang berlebihan itulah yang tidak baik gitu ya. Mungkin marah-marah setiap hari gitu ya. Bawaannya kesel setiap saat gitu. Yang berlebihan itulah yang tidak baik. Tetapi ada kalanya mungkin hal yang normal kita alami. Tetapi di sini dikatakan ketika kita mempelajari seni pengendalian diri, itu bisa menghilangkan kekuatan orang lain. Apa? Orang lain mungkin menghina, atau orang lain mungkin menyudutkan, atau orang lain mungkin membuat kita marah. Itu bisa menghilangkan kekuatan-kekuatan yang seakan-akan ingin menyerang kita dan pengaruh situasi keadaan. Situasi keadaan yang mungkin, aduh rumah berantakan, mungkin Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu mungkin, aduh aku udah capek nyapu, ngepel, aduh kenapa masuk rumah kok masih pakai sandal gitu ya, aduh mama udah capek teriak-teriak setiap hari, kenapa buka baju masih lempar begitu saja gitu, handuk harus di tempatnya dan lain sebagainya. Ada keadaan yang mempengaruhi kita, tetapi itu bisa dihilangkan. Dengan apa? Dengan kita belajar mengendalikan diri. Ya. Kemudian pembawaan kita, ya ini alami ya, bukan yang dibuat-buat, ya otomatis gitu ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri, kalau kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita, supaya kita bisa menahan, bisa mengontrol gitu ya. Nah kemudian di sini dikatakan apa pembawaan yang alami yang muncul? Kita lihat di sini bahwa tampak selalu santai, berpikir sejenak, ambil napas, gitu ya, rasa mau marah gitu, kemudian bertindak dan bahkan jika itu masih tidak menguntungkan, atau kita gagal atau tidak berhasil, setidaknya kita memiliki kendali. Amin. Paling tidak kita memiliki kendali, kontrol diri kita. Amin. Nah, sekarang kita sama-sama mau belajar selanjutnya. Ya, apa yang harus kita kontrol? Ya. Nah, apa yang harus kita kendalikan di sini? Yang harus kita kendalikan adalah ada panca indera. Ya, di sini ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah gitu ya. Kemudian ada tangan sebagai peraba atau kulit gitu. Kita lihat di sini Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, ya, low self controlnya, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya roboh temboknya? Apa yang harus kita kendalikan? Di sini saya hanya menyampaikan tentang panca indera dulu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa hubungannya antara orang yang tak dapat mengendalikan diri dengan kota yang roboh temboknya? Kita lihat implikasinya ada di dalam tembok. Implikasi ada di dalam tembok artinya membatasi ruang gerak orang-orang di dalam tembok. Ada batasnya. Orang yang ada di dalam tembok melindungi orang-orang di dalam tembok dari serangan di luar tembok. Jadi sekali lagi, implikasi ada di dalam tembok itu kita hidupnya dibatasi.
kita dilindungi dari serangan-serangan yang ada di luar tembok. Jadi kebebasannya terbatas, namun hidupnya terjaga. Ia meningkatkan dirinya pada prinsip atau peraturan. Ya, ada aturan. Tujuan aturan dibuat adalah supaya hidup kita menjadi tertib. Itu tujuan peraturan dibuat. Nah, kembali lagi sekali lagi, implikasi di dalam tembok itu membatasi ruang gerak kita sebenarnya. Tetapi di balik kita dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan, kita itu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita itu dilindungi. Jadi ada kebebasan sebenarnya, tetapi terbatas. Buat ini gak boleh. Aduh, marah-marah gak boleh. Ya. Kemudian buat sesuatu yang tidak baik gak boleh. Kenapa sih gitu? Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang membatasi kebebasan duniawi kita. Yang membatasi gerak kita yang seringkali kita dituntut oleh keinginan daging. Keinginan daging itu wah. Kalau kita udah jalanin bablas. Bisa kebablasan. Tetapi di sini kita seperti kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Roboh tembok yang tadi yang membatasi kita. Jadi kalau udah roboh, wah udah terserah mau bikin apa. Di luar firman Tuhan bisa kita bikin. Karena udah roboh temboknya. Ya, tidak ada lagi pembatas. Nah, orang yang mengendalikan diri adalah orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti orang yang roboh temboknya. Nggak ada batas, nggak ada lagi yang melindungi. Nah, kemudian selanjutnya, inilah yang harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga, yang harus kita kontrol, yang harus kita kendalikan adalah mata. Mata untuk melihat, ya, secara jasmani, keadaan dan benda mati atau hidup itu harus kita kontrol. Kalau kita lihat benda mati, apa yang kita lihat? Mungkin barang-barang bagus, yang terbiasa untuk beli barang-barang yang mewah, atau yang aduh nggak usah mewah lah. Misal gitu ya, ke pasar gitu mau belanja, apa aja dibelanjain, padahal nggak tahu mau masak apa gitu ya. Oh, daging dibeli mumpung murah gitu. Nggak apa-apa sih stok. Tapi stoknya berlebihan. Wah, lama-lama busuk di kulkas gitu. Nah, mungkin pernah ngalamin ya. Nah, kemudian apalagi benda hidup gitu ya. Saya nggak bilang soal pria saja. Wanita juga bisa lagi kita pergi. Misalnya lagi olahraga di apa itu fitness gitu. Aduh, badannya gitu. Kalau lihat kemudian pikirannya dibanding-bandingkan dengan sang suami yang perutnya sudah maju ke depan gitu ya. Aduh, kok beda gitu. Nanti pulang-pulang dituntut suaminya, "Maaf apa kamu fitness deh," gini dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan pria, ada benda hidup yang sedang berjalan dengan seksinya gitu. Nah, kadang nggak bisa kuasain mata. Mata siapapun, mau mata wanita, mata pria, mata anak-anak. Lihat mainan ya, lihat sesuatu barang bagus, mama beli, harus beli. Lihat handphone anak-anak muda, aduh kayaknya handphone ini keren banget deh. Kalau aku pegang gengsiku naik. Hai anak-anak muda, gengsimu itu ada di dalam Tuhan ya. Orang yang gengsinya tinggi itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya. Bukan karena barang engkau berharga. Engkau berharga karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Nah, kalau lihat benda seakan-akan wow, mata ini tergoda. Siapapun, mau tua, mau muda, mau anak-anak, kalau lihat benda hidup atau benda mati yang seakan-akan menggoda, kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Nah, secara rohani ya, yang kita lihat kalau tadi secara jasmani, secara rohani kita melihat iman. Melihatnya dengan iman,
melihatnya seperti Tuhan melihat. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak melihat, memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ini adalah melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena yang kelihatan itu cuma sementara. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan adalah mujizat-mujizat Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Apa pergumulanmu? Mungkin kami tidak tahu, orang-orang di sekitarmu tidak tahu apa yang buat beban hidupmu. Tetapi jangan lihat yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanya sementara. Yang kelihatan itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup. Kemudian kita akan mendapatkan yang tidak kelihatan. Apa itu? Yang tidak kelihatan adalah mujizat Tuhan, yaitu yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sekali lagi mata adalah pelita tubuh. Ya, mau mata jasmani, mau mata rohani, itu adalah pelita tubuh buat hidup kita. Jika matamu baik secara jasmani, teranglah seluruh tubuhmu. Kita melihat sesuatu yang baik. Boleh tidak beli segala sesuatu? Boleh. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang tidak mungkin kita mengeluarkan dana, ya, pemasukan lebih besar, lebih kecil daripada pengeluaran itu tidak mungkin. Tahan. Ya, anak-anak, kalau engkau tidak mungkin orang tuamu membelikan sesuatu yang engkau harapkan, tahan. Berdoa supaya orang tuamu diberkati Tuhan. Amin. Nah, kemudian di sini, kalau engkau melihat dengan mata rohanimu bahwa aduh, keadaannya sulit, tahan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tahan amarahmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Ya, di sini karena mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap apa yang ada di sekitar kita pasti gelap. Selanjutnya, telinga. Telinga itu mendengar. Mendengar kabar atau informasi, ya. Kalau kita mendengar kabar atau informasi, jangan langsung terpengaruh. Kadang-kadang bisa, kamu tahu nggak begini begitu begini, masa, langsung marah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Datang kepada orangnya kalau memang harus bisa diselesaikan. Saya dengar begini dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar, karena telinga itu bisa ditipu dengan kabar. Akhirnya mempengaruhi kita, membuat kita tidak bisa kontrol emosi kita, tidak bisa kontrol pendengaran kita. Dia cari kabar sana sini. Satu kabar sudah menyatakan hal demikian. Dia cari lagi, dia menggunakan telinganya untuk mencari lagi. Oh, dicari tahu. Lelah. Cukup sudah, jangan pernah mencari ke sana kemari. Duduk di kaki Tuhan, doakan. Kalau engkau perlu selesaikan, datang kepada orangnya langsung. Selesai. Kemudian berdoa bersama. Ya. Apa yang harus dilakukan telinga ini untuk kebenaran? Lakukan untuk kebenaran. Gunakan telinga kita, dengarkan yang baik. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir,
sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kenapa saya? Saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Ternyata betul jemaat Tuhan. Imun kita bisa turun kalau kabar itu mempengaruhi hidup kita. Imun kita bisa turun. Bisa sakit. Karena apa? Apa yang kita dengar, kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Apa yang kita rasakan, akhirnya membuat turun imun kita. Ketika turun imun kita, penyakit sampar itu datang. Kemudian penyakit itu datang, kita menyalahkan Tuhan. Padahal tindakan kita yang harus kita perbaiki. Kita kendalikan apa yang kita dengar. Karena di sini dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Kalau kita mau sehat, gunakan telinga kita untuk yang baik. Saya suatu kali ada di antara ibu-ibu tetangga yang waktu di Jati Bening Estate, saya ingat sekali. Waktu kumpul sama-sama, tiba-tiba saya tidak perhatikan, memang kebetulan saya lagi online handphone gitu ya. Tiba-tiba kok dia pergi gitu. Terus saya telepon, kok kamu pergi? Iya, saya pergi ke Indomaret sebentar. Kenapa? Ya sebenarnya jujur aja, mereka lagi ngomongin si A, daripada saya terpengaruh, saya mendengarkan hal tentang orang lain, belum tentu itu menguntungkan saya. Wow, itu saya sangat diberkati. Saya bilang, wow, hebat kamu, luar biasa. Dia menghindar dari guncingan orang lain. Dia menghindar dari perkataan-perkataan orang-orang yang mungkin bisa mempengaruhi dia. Hanya setelah itu saya ngobrol sama dia. Emang kamu nggak dengar tadi tuh ibu-ibu bilang apa? Ini kebetulan apa ya? Kalau arisan itu kan umum gitu ya, umum. Ibu-ibu itu bilang apa? Enggak, saya nggak dengar. Saya lagi online di handphone. Aduh, lagi ngomongin si A, tapi abis gitu saya nggak tahu ngomong apa lagi. Saya nggak mau terpengaruh, padahal itu ibu pakai jilbab loh. Dia luar biasa, dia punya prinsip. Kalau ada orang ngomongin orang, saya lebih baik pergi, Bu Mega, dia bilang gitu. Hebat, saya bilang gitu. Sangat diberkati. Supaya apa? Telinganya hanya mendengar. Dia bilang yang benar-benar saja, yang baik-baik saja, karena itu akan mempengaruhi hati saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengarkan yang baik. Ya, hindari segala hal-hal yang tidak baik. Kalau ada hal-hal yang menyangkut dirimu, selesaikan. Kemudian selanjutnya, lidah. Lidah itu perasa. Dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang perasa, tetapi di sini lidah digunakan untuk berbicara. Gosip, makin digosok makin sip. Ya, seperti yang tadi, jaga lidah kita. Kemudian ucapan kutuk atau berkat. Apa yang kita ucapkan kepada anak kita? Kutuk atau berkat? Kalau kutuk, maaf ya, dasar kamu nakal. Ya nakal betulan. Kalau kutuk sama suami, dasar kamu nggak bertanggung jawab. Suami apaan kamu? Ya udah, akhirnya berkatnya dari perkataan engkau, hai istri-istri. Kalau engkau ingin suamimu diberkati, engkau suami yang diberkati Tuhan. Engkau suami yang hebat. Ya, kalau engkau ingin anak-anakmu bertumbuh, engkau anak-anak yang luar biasa, kadang-kadang walaupun nyebelin gitu ya. Engkau anak-anak yang hebat, engkau cucu-cucu yang luar biasa. Berkati dengan perkataan. Apa yang kau katakan itu yang jadi. Amin. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kekang lidah kita. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak bisa mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya,
Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk mengekang lidah kita, ucapkan berkat. Saya ingat sekali ya, Bapak Ibu, waktu anak-anak masih datang ke sekolah gitu ya, kalau kita guru-guru bilang walaupun dia nilainya jelek itu, wow nak, kamu hebat, tapi Miss nilaiku jelek, nggak apa-apa, mana yang kamu tidak bisa? Benar Miss, aku hebat, saking polosnya coba dia tanya. Benar Miss, aku hebat, iya kamu hebat nak. Wah, itu ternyata memotivasi dia untuk lebih dan lebih lagi. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Peraba, ya, kulit peraba. Di sini saya kasih gambaran tentang kendalikan nafsu. Kalau 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini saya kembali lagi. Hai anak-anak Tuhan, hai anak-anak yang masih muda-muda, hati-hati di saat engkau menggunakan handphone. Hati-hati engkau di saat menggunakan gadget. Ya. Kalau engkau tahu apa yang engkau tonton itu tidak baik, stop, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Tuhan tidak mau dipermainkan dengan hal-hal yang demikian. Ya. Nah, kemudian hai kita semua jemaat Tuhan. Kita kendalikan hidup kita. Kita kuasai ya hati dan keinginan kita. Yang harus kita jaga adalah jangan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kita harus jaga? Apa yang harus kita kendalikan? Hidung, penciuman. Ya, benda apa sih yang bisa dicium? Misalnya parfum, gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada di antara kita yang suka sekali sama parfum, ya. Jadi kalau jalan ke mall gitu ya, kemudian hidungnya tuh udah, aduh, enak banget nih parfum gitu. Oh, udah langsung mampir, beli gitu. Kalau dulu gitu ya, oh parfum setiap wangi beli gitu. Tapi puji Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Ya, siapakah dia? Bapak Gembala, Bapak Ibu. Wah, Pak Gembala kalau lewat cium parfum, wah enak gitu. Itu dijejer kayak persis banget kayak bapaknya, bener kayak Pak Roni banget gitu. Saya sampai bingung, aduh ini suami saya kok mirip banget sama mertua saya gitu, tuh parfum dijejer. Kalau dulu gitu ya, kalau mau dijejer tuh dari atas sampai bawah tuh rak tuh penuh. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Segala sesuatu pasti ada perubahan. Amin. Ada pengendalian diri, ya. Nah, kemudian makanan. Wah, kalau kita lewat gitu ya, pas lagi kipas-kipas, apalagi kalau kita lewat di depan restorannya Apong gitu ya, ada babi bakar gitu, sangat mempengaruhi penciuman kita. Wow, misal udah tahu darah tinggi, masih aja ada kambing bakar gitu. Wah, mampir. Nah, apa yang harus kita kendalikan? Kendalikan nafsu kita dalam hal itu ya. Nah, makanan, benda-benda apa aja yang mungkin bisa kita cium. Lihat kondisi tubuh kita. Kalau tidak memungkinkan ya tidak. Kita lihat Kejadian 25. Sampai ada terjadi hal demikian dalam Kejadian, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub,
dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan, lihat, bukan cuma menghirup, tetapi ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hanya karena tidak tahan menghirup makanan, dia menjual hak kesulungannya. Padahal itu pemberian dari Tuhan. Ya, kita bisa dilihat di sini bagaimana Esau menganggap rendah hak kesulungan itu. Hanya karena tidak tahan, tidak bisa kontrol dirinya, dia mencium makanan, dia jual hak kesulungannya. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya ingat sekali kejadian ini. Waktu saya sedikit kesaksian, waktu saya kelas 3 atau kelas 4 SD, saya nggak pernah lupa kejadian itu. Papa saya itu sama mama sama-sama sakit darah tinggi. Sama. Dari muda mereka udah sakit darah tinggi. Ya, mama saya meninggal juga karena darah tinggi. Nah, papa waktu itu saya kelas 3 atau kelas 4 SD, saya lupa, papa sakit dan masuk rumah sakit, darahnya tinggi. Kemudian saya kan yang jaga papa, kemudian papa itu coba makan makanan dari rumah sakit. Dia bilang, aduh, kok nggak nafsu makan ya gitu. Karena makanan dari rumah sakit buat papa itu tidak membuat papa tidak menikmati sekali makanan di sana. Kemudian suatu kali saya lihat papa tidak nafsu makan karena saya sayang sama papa. Karena saya cinta sama papa, walaupun saya tahu temperamen sekali papa itu. Saya pergi. Pak, aku ke depan sebentar. Jangan ke jalan raya. Iya, Pak. Banyak mobil. Iya, Pak. Ke depan ya sebentar. Saya ingat sekali saya punya uang jajan yang saya tabung-tabung. Kemudian saya pergi ke tempat orang jual makanan. Wow, wangi sekali. Wangi sekali. Saya pikir di pikiran saya sebagai anaknya, sebagai anak-anak saat itu. Wah, pasti papa saya senang. Pasti papa saya senang. Saya beli makanan itu. Saya beli dengan sukacita, dengan harapan papa saya bisa menikmati makan. Kemudian waktu saya sampai kepada papa, saya bilang, "Papa," saya sembunyikan di belakang badan saya. Saya bilang sama papa, "Papa mau makan sesuatu enggak?" Nah, saya dulu bilangnya kan Sukme, nama saya Sukme gitu ya. Sukme udah beliin sesuatu nih. Oh enggak? Apaan gitu? Papa kan orangnya kurang ekspresif memang gitu. Apaan gitu? Kalau ngomong. Nah udah pas saya kasih, cincret gitu. Hah? Apa itu? Pas papa buka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Harapan saya ingin dipuji, harapan saya ingin disayang, karena saya mencintai dia. Tetapi papa saya bilang apa? Memang saya bilang papa saya itu sekarang udah banyak berubah ya Bapak Ibu, ini dulu. Wah, dia langsung marah. Maaf ya kata-katanya, goblok kamu. Wah, itu sering. Karena papa saya memang kasar gitu ya, dulu. Goblok kamu. Nggak tahu papa darah tinggi, kamu bawain papa sate kambing. Maka saya nggak tahu ya kalau sate kambing itu bisa buat orang tambah darah tinggi. Wah, marah-marah sejadi-jadinya. Kemudian dia serahkan ke saya, makan itu gitu. Wah, saya makan di pintu rumah sakit tuh sambil nangis. Dalam hati saya udah maksudnya baik, papa marah-marah. Kan saya nggak ngerti ya, kalau ada sate kambing itu malah tambah orang tambah sakit gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah kita harus jaga makanan yang ada. Kita tahu kalau kita nggak mau, kalau sakit ini kita harus berhikmat. Berarti kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu ya. Nah, satu lagi kejadian kalau saya lagi pergi-pergi sama suami gitu ya, mungkin agak bawel. Kalau udah ada yang wangi-wangi, saya selalu siapin masker di tas saya. Kalau perlu dia rangkap 3, biar nggak kecium wanginya gitu. Nah, pakai masker rangkap 3, rangkap 2. Ini pakai lagi karena aduh wanginya itu makanan. Tapi saya tahu tuh suami saya nggak boleh makan. Ya,
Nah, puji nama Tuhan. Nah, inilah peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang saya alami. Nah, selanjutnya, apalagi yang harus kita kendalikan ya? Kita sudah tadi hidung ya, semua kita udah belajar sama-sama. Mata, kemudian ada telinga, kemudian ada lidah, kemudian ada peraba, mungkin kemudian di sini ada penciuman. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Ada hal-hal yang harus kita kontrol. Untuk apa? Sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kendalikan itu semua. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, tujuannya untuk apa sih kita mengendalikan diri kita? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita menjaga kesehatan kita, kita mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kita diberi umur panjang, sehingga kita dapat melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu puji Tuhan. Selamat pagi. Kenapa Tuhan bawa kita dalam beberapa minggu terakhir ini masuk kepada sekolah karakter? Ya, karena memang kita ada di zaman yang sukar. Kita ada di zaman yang dimana kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan gugur dengan sendirinya. Ya, perubahan itu menjadi satu kebutuhan utama di hadapan Tuhan. 1 bulan lalu saya sudah katakan bahwa ini bukan bagian Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah melakukan segalanya. Ini waktu kita taat sama firman Tuhan. Ini waktunya kita yang bertindak, merubah segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan titipkan kepada kita pada hari ini. Ya, yang pertama kita belajar tentang setia. Masih ingatkah Bapak Ibu tentang kata setia beberapa minggu lalu? Ya. Lalu yang kedua kita belajar tentang kerendahan apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Nah, hari ini kita lebih mendalami lagi tentang karakter Kristus, yaitu apa? Pengendalian diri. Gitu. Yesus ada di masa sukar. Dia harus mengambil keputusan bahwa bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi dia berkata, kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Dia menguasai hati dan pikiran. Saya kemarin habis divaksin, ya. Saya hampir 2 bulan berjuang melawan pikiran dan perasaan saya. Karena konon katanya orang yang ada komorbid atau penyakit bawaan, kalau divaksin tuh efeknya ABC gitu. Tapi saya berusaha menguasai pikiran dan hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sudah waktunya saya melangkah. Saya percaya bahwa kalau saya vaksin tidak terjadi sesuatu. Ya, kemarin saya vaksin, ya, dan efeknya cuma linglung. Linglung itu apa ya? Lemes gitu, saudara, pening dan mual. Sampai malam saya selesai vaksin, saya tidur. Bangun cuma makan sedikit langsung tidur lagi, saudara. Ya, nah, memang saya nggak tahu kenapa efeknya seperti itu. Sampai pagi ini saya masih rasa mual, tapi saya bisa melihat bahwa saya tidak seperti yang saya takutkan. Katanya kalau habis divaksin kalau habis divaksin itu akan ada apa sih? Kayak apa sih akibat-akibat, bisa meninggal lah, bisa ada kelumpuhan lah, seperti itu, tapi ternyata tidak. Nah, kita bisa melihat di sini pada hari ini bahwa firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk kita benar-benar mengikuti karakter Kristus. Lakukan saja Bapak Ibu, ya. Kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita, ya. Tadi dikatakan oleh pembawa firman Tuhan, Ibu Gembala, bahwa Amsal 25 ayat yang ke-28 di situ dikatakan kalau orang nggak bisa menguasai diri,
itu seperti kota yang roboh temboknya. Ya, artinya lambat demi lambat ya. Dari hari ke hari kalau kita terus tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya keruntuhan atau kehancuran. Oleh sebab itu, kendalikan dirimu sepanjang minggu ini, belajar terus menguasai diri. Ya, bagaimana kita bisa menguasai diri? Tentunya kita harus terus melekat, belajar firman Tuhan, terus menyembah. Gereja tidak akan bosan-bosan mengingatkan saudara untuk aktif beribadah, karena ibadah itu mengandung kuasa dan janji Tuhan. Saya selalu mengingatkan, hadirlah di hari Rabu, hadirlah di hari Jumat, karena mungkin ada kuota yang harus saudara beli, ada pengorbanan yang harus saudara lakukan. Tapi pengorbanan saudara tidak sebanding dengan apa yang saudara terima dari Tuhan. Karena memang benar, hanya firman Tuhanlah yang menerangi hidup kita, yang memulihkan hidup kita. Ya saudara, saya percaya bahwa apapun yang saudara kerjakan untuk ibadah, ibadah itu soal utama. Saudara harus haus, saudara harus lapar, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh saudara waktu-waktu ini. Supaya apa? Saudara tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh peristiwa Esau. Mungkin kita menerima hak kesulungan itu. Tapi ketika kita tidak mengendalikan diri kita, kita bisa kehilangan hak kesulungan itu. Salomo dengan segala kemegahannya, dia kehilangan keturunan-keturunannya. Kenapa? Salomo tidak bisa mengendalikan diri. Dia akhirnya menyembah berhala, ya, hidup dalam kefasikan. Oleh sebab itu, runtuhlah kerajaan Israel. Tuhan titipkan kepada kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Belajarlah terus kita semua untuk mengendalikan diri kita. Sebelum kita berdoa firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu ini, Bapa yang mengasihi. Mari kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
Haleluya. Dia Bapa yang baik buatku. Amin. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Dia Bapa yang baik. Dia sedang mengajari kita hari-hari ini tentang karakter-karakternya. Yaitu kita harus belajar tetap setia dalam segala keadaan. Kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, bergantung dan terus berharap kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita hanya terus bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan beritakan kepada kita, kendalikan dirimu hai anak-anak. Kendalikan matamu, kendalikan telingamu, kendalikan mulutmu, kendalikan tubuhmu, supaya engkau mempermuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kau kendalikan, kau kuasai itu semua. Karena Tuhan adalah kudus. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata. Apabila kau banyak sampai hari ini pergumulan-pergumulan, percayalah, ketika engkau melakukan karakter Kristus, engkau setia, engkau ada dalam kerendahan hati, engkau ada dalam pengendalian diri. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Siapa mau belajar untuk mengendalikan diri? Siapa mau hari-hari ini hidup dalam pengendalian diri, menguasai dirinya? Orang yang menguasai dirinya, orang yang sabar dikatakan, dia akan seperti seorang pahlawan yang merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia seperti tembok yang runtuh. Pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita, hai anak-anak, kendalikanlah dirimu, kuasailah hidupmu, karena aku Bapa yang mengajarimu kehidupan yang baik. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau mengajari kami hari ini Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan emosi kami,
Kami bisa mengendalikan diri kami. Karena kami tahu Kau Bapa yang baik. Segala sesuatu terjadi atas hidup kami tanpa izin Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, apapun masalah kami, pergumulan kami, tantangan kehidupan kami, hari ini kami mau berkata, kami akan kendalikan hati kami. Kami akan kendalikan pikiran kami. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Saudara, mari kita terima kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa pengendalian diri. Kau menjadi orang yang berhikmat. Kau menjadi orang yang mampu menolak segala jenis dosa-dosa. Engkau orang-orang yang hari ini dibawa Tuhan untuk terus naik dan bukan turun. Terima itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Terimalah jalan keluar. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan. Dan terimalah semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan tetaplah setia dan hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Megawati Sujak Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu. Yang menjadi saluran berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan hidupnya dipakai Tuhan lebih lagi buat keluarga, pekerjaan, pelayanan. Dan semua yang Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan berkati. Dan seluruh kami yang mendengar firman Tuhan saat ini, kami menerima berkat-berkat Tuhan. Ada kekuatan baru. Kami orang-orang yang menjadi pemenang. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia baik. Dia baik. Dia luar biasa buat hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sudah berdoa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Megawati Sujak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya saya percaya dan yakin semua yang mengikuti sangat diberkati. Tuhan Yesus terus memakai Ibu dimanapun Tuhan bawa, menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Amin. Kita akan masuk dalam pengumuman dalam minggu ini. Selamat bergabung di Moria Blessing Family. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah virtual di Moria Blessing Family, mungkin ada, boleh memberikan jempolnya yang baru pertama kali hadir. Saya memperhatikan setiap minggu itu ada jiwa-jiwa yang bergabung melalui virtual kita. Ya. Ya. Oke. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa untuk beribadah di Moria. Baik melalui virtual maupun melalui offline nanti. Oke, selanjutnya. Ya, kita akan mengucapkan ulang tahun. Selamat ulang tahun, tepatnya pada tanggal 7 Agustus ada Saudara Aditya. Ini putranya Bapak Yapinsius Stefanus. Kakak dari Melani, ya, selamat ulang tahun untuk Aditya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di tanggal 8 Agustus, ini ada hari ini tentunya ya, itu ada ibu kita, Ibu Diah Amelia yang dikenal dengan Ibu Lea. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lea, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dengan hari yang sama, di hari ini ada Saudari Leonel Peter Israel, putra dari Bapak Betania dan Ibu Sukarinda. Ya, selamat ulang tahun untuk Leonel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampaikan ya Pak Betani, Bu Sukarinda untuk putranya. Dan ulang tahun di hari ini. Oke, selanjutnya. Ya, happy wedding anniversary yang jatuh pada tanggal 5 Agustus. Ada Bapak Rudi Sahala Simanjuntak dan Ibu Yuliana Milka.
Selamat ulang tahun pernikahan Pak Rudi dan Ibu Ika, Semakin diberkati Tuhan dalam rumah tangganya dan setia terus mengiring Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya. Ibadah Joykit diadakan pada hari ini ya, nanti sore jam 4 sampai dengan jam 5 melalui Zoom meeting. Nanti untuk linknya akan di-share di MBF, WA grup MBF. Jadi bagi orang tua yang memiliki putra-putri di kelas Joykit, mohon menyiapkan waktunya untuk putra-putrinya beribadah menerima berkat yang dari Tuhan. Oke, selanjutnya. Doa bersama. Mesbah doa bersama diadakan setiap hari dari rumah masing-masing di jam 4.30 sampai dengan jam 5.30 pagi. Ya, ini di pagi hari. Kalau pagi ada yang setia membangunkan untuk mengingatkan di grup MBF, mari kita mengajak keluarga besar Moria tetap melekat pada Tuhan. Yang malam itu jam 8 sampai jam 9. Kalau pagi tidak bisa ambil bagian, bisa mengambil malam. Kalau malam pun juga tidak bisa, ambillah yang siang atau sore. Di mana Bapak Ibu Saudara ada waktu terus datang kepada Tuhan. Oke, next. Ibadah penyegaran rohani diadakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 8 sampai dengan jam 9 malam ya. Ini sudah diberikan meeting ID-nya, kemudian password-nya, nanti juga akan di-share di grup WA MBF. Oke, pastikan Bapak Ibu untuk hadir di dalam ibadah penyegaran rohani. Semua tentunya diberkati Tuhan. Oke, selanjutnya. Doa Jumat Ceria ya akan diadakan di tanggal 13 Agustus itu hari Jumat jam 19.30 jam setengah 8 sampai dengan selesai melalui Zoom meeting. Ya, saya sangat diberkati. Jumat kemarin saya sangat diberkati di mana kita dibentuk mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi jangan lupa, jangan segan-segan untuk hadir, tinggal pencet HP-nya untuk bergabung di dalam doa Jumat Ceria. Baik, next. Ibadah wanita. Ya, ini untuk para wanita-wanita Allah yang ada di Moria Blessing Family maupun yang partisipan di pagi hari ini akan diadakan ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 19.00 sampai dengan 20.30. Ini mungkin salah jamnya ya, 20.30. Dengan tema wanita yang merdeka, dress code-nya nuansa 17-an merah atau putih. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita ya ada dress code-nya. Biasanya wanita itu sangat semangat ketika kita ajak ada dress code-nya gitu ya. Walaupun kita secara virtual, kita by Zoom, kita menggunakan dress code. Nanti tentunya di sana kita akan foto bersama dan kita juga akan meng-create acaranya. Kita juga akan ada lomba-lomba wanita ya melalui ibadah nanti. Ini melalui Zoom, linknya akan diinfokan menyusul. Baik, selanjutnya. Dana investasi rumah ibadah, ya dana untuk sewa rumah ibadah yang masuk di tanggal 1 Agustus itu sebesar 29.629.000, lalu ditambah kembali sampai dengan tanggal 7 Agustus adalah sebesar 550.000 dan total sampai dengan kemarin tentunya ya sejumlah 30.179.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami percaya ketika kita sehati, kita belajar memberi, sewa rumah ibadah kita akan dibayarkan tepat pada waktunya. Amin. Ya, next. Terima kasih. Baik. Persembahan ya, persembahan pada pagi hari ini dapat ditransferkan ke rekening BCA di nomor 75105792261 atas nama Rahmat Mervin Sujat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membacakan statement yang ada di layar Bapak, Ibu, Saudara sama-sama ya, di hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Allah adalah pencipta dan pemilik atas segala sesuatu. Aku hanyalah ciptaan, hamba, pengurus, dan pengelola yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Dia karena anugerahnya. Waktu, talenta, dan harta kekayaan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan milik Tuhan, yang harus aku gunakan dan bertanggung jawabkan sesuai kehendaknya dan untuk kemuliaannya, agar ia berkenan dan mendapati aku sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Firman-Nya berkata, yang menabur akan menuai, yang memberi akan diberi. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Itulah firman Allah yang aku percayai dengan segenap hati. Bapak Ibu, Jemaat Moria yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami sampai saat ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami pagi hari ini belajar Tuhan. Kami akan memberi di mana Tuhan Engkau telah memberkati kami lebih dahulu. Maka dari itu Tuhan di pagi hari ini kami membawa pemberian persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarkanlah Tuhan persembahan kami semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam Moria Blessing Family. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Erwin. Monggo. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan hati. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah raya kita pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang lapar dan haus akan firman Tuhan dan yang mencari Tuhan, dan saudara yang memberi buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan, dan juga diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang saudara lakukan bukanlah untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan daripadanya lah kita akan menerima bagian kita sebagai upah seorang hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat Pak Rudi Simanjuntak dan Ibu Yuliana Milka atau Ibu Ika. Ya, selamat ulang tahun Pak Rudi. Tuhan memberkati dan Bu Ika ya, buat keluarganya, buat Aditya, adik Lionel, dan juga Ibu Diah Amelia atau Ibu Lea. Ya, selamat ulang tahun yang wedding anniversary dan ulang tahun pribadi. Mari kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pribadi, yaitu Saudara Aditya, dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Doa kami menjangkau dia di dalam nama Yesus, rencana Tuhan jadi atas hidupnya.
dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Aditya adalah milik Tuhan dan Tuhan akan menuntun kehidupannya. Kami berdoa buat saudara Lionel Peter Israel. Lionel juga anakmu Tuhan. Dia adalah pribadi yang sedang bersekolah, dia sedang menempuh pendidikan. Tuhan berikan kepadanya, kami berkati dia dengan kecerdasan, kesehatan. Kami berkati dia dengan semangat untuk belajar dan menjadi anak yang tunduk dan taat kepada orang tua, terlebih kepada firman Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan buat Lionel di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Lea Tuhan, yang saat ini juga berulang tahun, kesetiaan, pengorbanan, pengabdiannya dalam pelayanan dan juga untuk keluarga yang ada. Kalau dia ada sampai hari ini, biarlah dia melihat dan dia juga terus berkomitmen untuk melayani Tuhan, memberi hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadikan dia sampai hari ini ada. Dan kami lepaskan berkat kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada Ibu Lea, keluarganya diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Pak Rudi Simanjuntak dan Ibu Ika Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya kalau keluarga mereka ada sampai hari ini, melewati badai, melewati tantangan, rintangan, dan juga menerima kebaikan Tuhan, pengertian, hikmat Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Biarlah keluarga Rudi Simanjuntak Tuhan menjadi keluarga yang dipakai dan mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga yang dipulihkan. Keluarga yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga anak-anak yang ada semua juga menjadi keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan untuk berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Yaitu berkat untuk menerima janji-janji Tuhan sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit informasi yang sedang digumuli oleh saya dan istri sebagai gembala, yaitu soal Sekolah Citra Anak Bangsa yang kami sedang dalam proses tahap pembelian rumah yang harus dibayar dan puji Tuhan sudah ada jalan keluar. Dan mudah-mudahan bulan depan semua sudah terselesaikan. Ya, kemurahan Tuhan kita bisa beli rumah itu ya, dan rumah itu segera akan dibangun tahun ini juga, yaitu menjadi bentuk sekolah ya yang megah. Kata megah saya dengan iman ya. Dan doakan kalau memang Tuhan kehendaki, karena hubungan dengan warga sudah baik ya, dengan para ustadz-ustadz yang ada di sekeliling juga sudah menjadi sahabat-sahabat kami sekarang. Kalau memang Tuhan berkenan dan Tuhan mau kita bergereja di Jalan Dr. Ratna, saya juga tidak tahu saudara, kita lihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena sekolah CAB akan membangun aula untuk 200 orang ya, prediksi pembangunannya seperti itu. Jadi untuk kesiapan ini saya mohon dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan, karena pelayanan Sekolah Citra Anak Bangsa ini adalah pelayanan jiwa-jiwa. Di dalamnya ada 161 murid sekarang. Ya, luar biasa, banyak sekali saudara. Dan kalau dikaitkan dengan jumlah orang tua yang ada, berarti kita sudah dipercaya kurang lebih hampir 350 orang ya di sekolah itu saudara ya, hampir 400 orang lebih saudara, termasuk orang tua. Dan beberapa orang tua murid sudah bergabung dengan jemaat hari-hari ini. Ini adalah ladang di mana Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa, bukan untuk mereka berjemaat di kita, itu pilihan, siapapun silahkan memilih. Tapi jemaat harus tahu bahwa di dalam sekolah itu ada anak-anak yang sedang dibina, yang sedang diajar, yang sedang dibawa untuk takut akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pelayanan pendidikan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi selipkan nama Sekolah Citra Anak Bangsa ya di dalam doa-doa saudara. Biarlah tahun ini semua berjalan sesuai dengan
rencana. Kemarin saya sudah bertemu dengan pemilik rumah dan sudah disepakati semuanya berjalan dengan baik. Dan tahun ini juga bentuk bangunan depan juga akan sudah dipugar, bagian belakang sudah dibangun kelas, saudara, dan biarlah tahun depan kita bisa melihat bentuk bangunan yang baru dan ada aula buat ibadah anak-anak dan jemaat Tuhan bisa beribadah di tempat itu, ya. Kita percaya, ya. Saya hanya melakukan bagian saya. Saya jalani ini semua. Saya mau belajar setia, terus rendah hati, dan terus menguasai segala hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya taklukkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau gereja diberkati, sekolah juga diberkati, saudara-saudara pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara semangat melihat hari depan? Siapa semangat melihat hari depan? Karena hanya Yesus saja jawaban kita. Saudara akan melihat, saudara akan mendengar sendiri bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia yang menyertai kita. Dia yang menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, saya rindu satu kali lagi kita menyanyikan satu lagu. Lagu rema saya di minggu ini ada dua. Kau Bapa yang mengasihiku yang tadi, Kau Bapakku yang baik. Dia mengerti segala tetesan air mata. Dan lagu yang satu ini berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan juga. Kita harus memilih. Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita langsung terima doa berkat. Silakan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Ya, Bapak. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus
Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan. Janganlah kita berpaling dari Tuhan. Tetapkan hatimu untuk setia kepada firman Tuhan. Hanya satu jawabannya, firman Tuhan yang harus kita lakukan. Firman itulah yang akan bekerja, membuka jalan saat tiada jalan. Di dalam nama Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa surga. Cinta kasih setianya yang melimpah menyertai kita. Damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus kita terima saat ini. Dan terimalah janji firman Tuhan bahwa jalanmu bukanlah turun tetapi naik. Kau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu, makan minummu tidak akan pernah habis. Keluargamu diberkati untuk memberkati. Dan apa saja yang kau kerjakan di dalam kebenaran dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dibuatnya berhasil sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terima berkat ibadah yang mengandung kuasa dan janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selesaikan, kami tutup ibadah ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan foto.